Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Damayanti. Saya di sini akan menjelaskan mengenai filsafat Islam. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian filsafat Islam. Next. Nah, filsafat Islam diartikan sebagai berpikir dengan bebas, radikal, tetapi tetap berada dalam lingkungan makna pembahasannya. Maksud dari bebas ini adalah tidak menghalangi pikiran bekerja dan dapat memilih apa saja untuk dipikirkan oleh otaknya dengan baik tanpa ada paksaan atau halangan di dalamnya. Jadi, filsafat Islam itu adalah sebuah cara berpikir yang bebas dan juga radikal. Nah, radikal di sini itu bukan radikal bebas yang ngawur-ngawuran, tetapi radikal yang memang pikirannya itu sangat mendasar dan sangat berpikirnya itu dari pusat dan yang paling radikal dan yang paling bebas. Jadi pikirannya itu berbeda dengan pikiran-pikiran orang pada umumnya. Lalu, filsafat Islam secara khusus dapat diartikan sebagai pokok-pokok atau dasar-dasar pemikiran yang dikemukakan oleh para filsuf Islam. Nah, filsafat Islam ini itu juga bisa diartikan secara khusus sebagai pokok atau dasar dari pemikiran yang diberikan atau yang disampaikan oleh para filsuf yang beragama Islam. Jadi makanya disebut sebagai filsuf Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Nah, namanya juga filsafat Islam, sudah tentu semua pembahasannya itu dilandasi oleh ajaran Islam. Nah, filsafat Islam ini itu membahas mengenai hasil pemikiran para filsuf-filsuf yang di dalamnya itu pembahasannya itu lingkupnya yaitu tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan termasuk juga di dalamnya alam yang diatur sebagai suatu pemikiran yang logis dan juga sistematis. Jadi pemikirannya itu harus logis dan juga sistematis, tidak boleh ngawur, dan itu harus ada dasar-dasarnya yang berasal dari ajaran Islam. Filsafat Islam memaparkan secara luas mengenai ontologi dan menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Jadi filsafat Islam itu secara luas itu memberikan penjelasan mengenai ontologi dan termasuk juga pandangan-pandangan para filsuf Islam mengenai ruang, waktu, materi, dan juga kehidupan ini. Nah, filsafat Islam berusaha untuk memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada para manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Jadi si filsafat Islam ini itu memadukan atau menggabungkan dua unsur seperti wahyu dan juga akal, akidah dan hikmah, dan agama dengan filsafat. Jadi si filsafat Islam ini itu berusaha untuk memberikan penjelasan yang sangat logis kepada manusia agar mereka itu mengetahui bahwa wahyu itu tidak akan bertentangan dengan akal manusia. Jadi wahyu itu sudah pasti akan selalu signifikan dan selalu berjalan beriringan dengan akal manusia, tidak mungkin bertentangan. Cakupan filsafat Islam diperluas ke segala aspek ilmu-ilmu yang terdapat dalam khazanah dan pemikiran keislaman. Misalnya, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, dan ilmu pikir lainnya yang diciptakan oleh ahli pikir Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah persentuhan filsafat dengan Islam. Yang pertama kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan filsafat Islam. Nah, jika ditinjau dari beberapa sudut pandang tradisi intelektual barat, filsafat Islam itu dapat kelihatan dengan sekedar filsafat Yunani, Aleksandrian dalam baju Arab, yaitu sebuah filsafat yang peran satu-satunya adalah menyerahkan segala unsur-unsur penting tertentu dengan warisan pada zaman kuno kepada barat pada abad pertengahan. Sedangkan kalau dilacak sampai ke akar historis filsafat Islam secara tepat, akurat dan komprehensif bukanlah sesuatu persoalan yang mudah.
Nah, dalam hubungan filsafat Islam ini, ketika dihubungkan dengan hukum Islam, maka filsafat yang menjadi fokus perhatian adalah tentang Tuhan, yang tidak dikhususkan terhadap pengkajian mengenai sebuah ketentuan-ketentuan Tuhan yang dibuatnya hanya untuk manusia atau hambanya. Yang kedua, yaitu polemik seputar filsafat Islam. Jadi, di antara para ilmuwan telah terjadi perbedaan pendapat mengenai pemaknaan filsafat Islam, yaitu apakah lebih layak disebut sebagai filsafat Islam atau tidak. Di antara salah satu penulis-penulis itu bernama Maurice de Wulf yang menamakan filsafat Arab di dalam bukunya yang berjudul Medieval, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Sejarah Filsafat Abad Pertengahan. Nah, sementara itu, para penulis yang menggunakan istilah filsafat Islam adalah seorang sarjana yang berkebangsaan Jerman. Pertama, para pengembang filsafat Islam bukan hanya orang Arab saja, melainkan juga beberapa orang Mesir, Persia, Andalusia, dan Tengah. Di dalam pemikiran filsafat tersebut tidak hanya sekedar dituangkan dalam bahasa Arab saja, melainkan juga ada di dalam bahasa Perancis dan lain sebagainya. Jadi filsafat Islam itu namanya memang Islam, tapi bahasanya itu juga tidak hanya Arab saja, tetapi juga ada beberapa yang telah ada beberapa yang juga ditulis dalam bahasa lain seperti bahasa Mesir, bahasa Persia, Andalusia, dan lain sebagainya. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun juga ada, termasuk juga dalam bahasa Perancis yang disebutkan di sini. Kedua, filsafat Islam juga tumbuh dari berbagai kebutuhan internal seluruh umat Islam klasik yang dapat menguraikan wacana-wacana filosofis. Dan pada dasarnya, filsafat tersebut juga menekankan perhatian terhadap kepentingan untuk memperkokoh sendi-sendi dan mengungkapkan semua dasar-dasar filsafat untuk menumbuhkan dan membentuk pemikiran keagamaan secara teologis. Lalu, yang ketiga, dalam Islam juga ada beberapa peradaban seperti etika, sosial politik, budaya, akhlak, pendidikan, dan juga ekonomi. Sedangkan dalam lingkup ilmu pengetahuan dan pemikiran tersebut, filsafat Islam di dalamnya dan sebagai filsuf muslim klasik dari salah satu diskursus keislaman. Kita akan membahas mengenai munculnya filsafat Islam. Jadi di sini kita akan membahas beberapa poin-poin penting mengenai munculnya filsafat Islam. Munculnya seperti apa, sejak kapan, dan bagaimana munculnya filsafat Islam itu sendiri di dalam dunia keislaman. Jadi filsafat Islam itu membahas mengenai masalah yang belum pernah dibahas oleh generasi sebelumnya, seperti contohnya itu filsafat kenabian. Tetapi perlu diketahui juga bahwa filsafat Islam tidak hanya membahas mengenai masalah yang belum dibahas juga, tapi juga masalah-masalah yang dulu pernah dibahas juga tetap dikaji oleh filsafat Islam dan dikembangkan kembali. Jika dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Jadi, berdasarkan sejarahnya, filsafat Islam itu lahir karena ada satu orang atau beberapa orang yang melakukan penerjemahan naskah ilmu filsafat yang semulanya berasal dari bahasa Barat, bahasa orang-orang Barat, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga bisa dipahami oleh orang-orang Islam, khususnya orang-orang Arab. Nah, ini dilakukan pada masa klasik Islam. Usaha ini kemudian melahirkan sejumlah filsuf besar Islam. Nah, dari kejadian itu tadi lahirlah para filsuf-filsuf Islam yang namanya itu sangat besar di kalangan dunia Islam. Dunia Islam belahan timur yang berpusat di Baghdad lebih dahulu melahirkan filsuf muslim daripada dunia Islam belahan barat yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Jadi, filsuf muslim itu kebanyakan itu lahir di daerah belahan timur yang pusatnya itu berada di kota Baghdad. Nah, ini lebih banyak di sini dibandingkan daripada di belahan barat yang pusatnya itu berada di Cordoba di negeri Spanyol. Jadi perbedaannya cukup signifikan dari sini.
Kemudian sejarah kebudayaan Islam mencatat bahwa ilmu filsafat tidak diketahui oleh orang-orang Islam kecuali setelah masa Daulah Abbasiyah pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Jadi sebelum masa Daulah Abbasiyah, orang-orang Islam itu tidak ada yang mengenal atau mencatat mengenai bahwa ilmu filsafat itu ada. Jadi orang-orang Islam itu tidak mengetahui apa itu ilmu filsafat dan mereka tidak tahu seperti apa ilmu filsafat itu. Kemudian pada masa Daulah Abbasiyah mereka mulai mengenal yang namanya filsafat. Kemudian berkembanglah filsafat Islam dalam dunia keislaman. Ilmu ini ditransfer ke dunia Islam melalui penerjemahan buku-buku filsafat Yunani yang telah tersebar di daerah-daerah seperti Iskandaria, Latakia, dan juga Haran. Jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya tadi, filsafat Islam itu berkembang dari penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat Barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini buktinya, salah satu buktinya seperti ini. Jadi dari hasil penerjemahan tadi, orang-orang Islam kemudian memahami mengenai apa itu filsafat Islam. Dan setelah itu buku-buku hasil penerjemahan tadi, naskah-naskah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu kemudian diedarkan ke beberapa negeri seperti ke Iskandaria, Latakia, dan juga Haran, sehingga banyak orang yang memahami tentang filsafat pada masa itu. Aktivitas para filsuf muslim sangat bersentuhan dengan penafsiran Al-Quran. Bahkan, kecenderungan menafsirkannya Al-Quran secara filosofis besar sekali. Misalnya, pada masa Al-Kindi yang dikenal sebagai bapak filsuf Arab dan Muslim, ia berpendapat bahwa untuk memahami Al-Quran dengan benar, isinya harus ditafsirkan secara rasional, bahkan juga filosofis. Jadi isinya itu harus rasional dan harus berdasarkan fakta dan tidak boleh ngawur. Jadi harus ada dasar-dasarnya, dan dasar-dasar itu harus berasal dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menjadi dasar-dasar Islam, dasar-dasar dalam keislaman. Jadi bahkan juga tidak hanya rasional, tetapi juga harus filosofis. Kemudian sumber dan pangkal tolak filsafat dalam Islam adalah ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam As-Sunnah. Jadi sumber dan juga tolak ukur atau pangkal tolak dari filsafat Islam itu sendiri adalah berasal dari ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu memegang teguh Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai sumber pengetahuan mereka dan juga sebagai titik ukur mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi begitu pula juga dengan filsafat Islam, orang-orang filsafat Islam ini juga harus berpegang teguh pada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu sendiri. Meskipun memiliki dasar yang kokoh dalam sumber-sumber ajaran Islam sendiri, filsafat banyak mengandung unsur-unsur dari luar, terutama Helenisme atau dunia pemikiran Yunani. Jadi meskipun namanya itu ada embel-embel Islamnya, tetapi filsafat Islam ini juga masih memiliki kandungan-kandungan unsur-unsur dari luar, yang mana di sini itu terdeteksi sebagai Helenisme, terdeteksi adanya Helenisme atau dunia pemikiran Yunani. Jadi pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani seperti Aristoteles itu masih masuk ke dalam ajaran filsafat Islam. Jadi tidak hanya membahas mengenai sumber-sumber ajaran Islam saja, tetapi juga di dalamnya ada unsur-unsur Helenisme atau pemikiran dari orang-orang Yunani atau Barat sendiri. Filsafat Islam berkembang setelah umat Islam memiliki hubungan interaksi dengan Yunani. Pemakaian kata filsafat di dunia Islam digunakan untuk menerjemahkan kata hikmah yang ada dalam teks-teks keagamaan Islam seperti dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Orang-orang Islam berkenalan dengan ajaran Aristoteles dalam bentuk yang telah ditafsirkan dan diolah oleh orang-orang Syria. Hal itu berarti masuknya unsur-unsur Neoplatonisme dan sebagian orang Islam sadar tentang Aristoteles serta apa yang mereka anggap sebagai ajaran-ajarannya. Nah, kemudian para filsuf muslim juga membahas mengenai baik dan buruk, pahala dan dosa, tanggung jawab pribadi Allah, kebebasan dan keterpaksaan, serta asal-usul penciptaan. Jadi, dalam filsuf-filsuf muslim itu tidak hanya membahas mengenai keagamaan saja, tetapi juga termasuk di dalamnya baik dan buruk, pahala dan dosa, tanggung jawab dan pribadi, dan lain sebagainya juga dibahas di dalamnya.
Nah, secara teologis dapat dikatakan bahwa sumber Al-Quran secara azali telah ada. Jadi, berdasarkan filsafat Islam ini, itu dapat dikatakan bahwa sumber Al-Quran secara azali itu sudah ada sejak pada zaman ini. Jadi sudah ada sebelum-sebelumnya. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk para pemirsa. Sekian dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.